Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bu Sifa? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, meskipun kita lagi belajar di rumah nih, semoga semangat menuntut ilmu selalu menyertai kalian semua sehingga keberkahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita semua. Amin. Untuk kelas 11 di semester 2, Bu Siva akan mengawali materi kelas 11 yaitu konflik dan integrasi sosial. Nah, di sini nanti kalian akan belajar konflik itu pengertiannya apa, faktor penyebabnya apa, bentuk konflik itu apa aja. Nah, lalu konflik itu juga bisa berujung kepada kekerasan. Nanti kita bahas teori-teori kekerasan itu gimana, lalu cara pengendalian konflik dan kekerasan itu gimana. Perlu kalian ketahui, konflik belum tentu mengarah kepada kekerasan, tapi kekerasan sudah pasti terjadi konflik sebelumnya. Oke. Dan kita pun nanti akan membahas tentang integrasi sosial. Mungkin untuk bahasan integrasi sosial ini kaitannya dengan konflik sosial itu adalah ketika konflik berhasil untuk diselesaikan, maka akan menciptakan suatu integrasi. Atau kaitannya lagi, agar tidak terjadi konflik, maka penanaman nilai-nilai integrasi sosial perlu dilakukan gitu ya. Kita langsung aja yuk masuk ke dalam pengertian dari konflik itu sendiri. Ya, Ibu Siva yakin banget nih semuanya itu sudah paham betul atau punya gambaran konflik itu seperti apa. Tapi Bu Siva tetap ingin menjelaskan ini semua kepada kalian agar kalian lebih paham lagi apa itu konflik. Oke, pertama Bu Siva akan bahas dulu menurut bahasa Latin nih. Konflik itu bahasa Latinnya configere, artinya saling mukul. Oke, yang kedua menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu artinya percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Lalu menurut ilmu sosiologisnya, konflik itu proses antara dua atau lebih orang yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Lalu tidak lupa Bu Siva masukkan menurut para tokoh sosiologi, pertama Sujono Sukanto. Konflik itu adalah proses memenuhi tujuan. Jadi ada orang pengen mencapai suatu tujuan tapi dengan cara menentang pihak lawan dengan mengancam atau pakai kekerasan. Gitu ya. Kalau menurut Lewis Coser, konflik itu adalah ingin memperjuangkan sesuatu, entah itu bernilai baik ya, sesuatu hal yang dinilai baik, atau kekuasaan, atau sumber daya, banyak hal sumber daya ya. Entah itu uang, entah itu lahan gitu ya. Dengan maksud menetralkan, cederai atau melenyapkan lawan. Menetralkan kalau di sini maksud saya agar tidak ada lagi yang menguasai, nanti biar dia yang nguasain gitu bahasanya. Oke, kalau menurut Gilin dan Gilin, konflik itu adalah proses interaksi yang berlawanan. Maksudnya proses interaksi berlawanan itu adalah ketika orang, individu dengan individu atau masyarakat dengan masyarakat saling berinteraksi, maka di situ akan muncul perbedaan-perbedaan, entah itu fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Itu ya. Nah, di sini berkaitan dengan interaksi, Busio mau mengasih gambaran kepada kalian bagaimana konflik itu bisa terjadi berkaitan dengan interaksi. Kita kalau kalian kalau ingatannya masih kuat ya, interaksi sosial itu bentuknya ada dua.
Pertama ada namanya asosiatif, interaksi yang berujung kepada persatuan, interaksi yang berujung pada kerjasama, dan sebagainya. Hal interaksi yang berujung baik lah ya bahasanya. Lalu interaksi yang kedua, bentuknya ada yang namanya disosiatif. Interaksi yang berujung kepada konflik dan bahkan sampai perpecahan. Gitu ya. Itu bentuk dari interaksi disosiatif. Berarti bisa kita katakan bahwa konflik itu terjadi karena awal mulanya individu melakukan interaksi. Jelas sekali. Individu bertemu dengan orang, berpartisipasi dalam masyarakat, melakukan kontak, melakukan komunikasi. Ketika hal itu terjadi, lalu muncul gesekan-gesekan atau muncul suatu perbedaan, maka terciptalah konflik. Gitu ya, itu kaitannya. Awal mulanya seperti itu. Logisnya gini deh, gak mungkin terjadi konflik kalau kita belum bertemu orang. Mau konflik sama siapa? Gitu ya. Pun kalau misalkan konflik pribadi gitu ya, ada batinnya berantem di dalam gitu ya, kita kan ketemu orang dulu. Gitu ya. Kita memahami dulu masyarakat, baru ntar kita ada konflik batin. Tapi kalau kita sendirian, gak ketemu siapa-siapa, gak mungkin bisa terjadi sesuatu hal pemicu konflik itu sendiri. Itu dari segi disosiatif gitu, karena kita lagi ngomongin konflik berkaitan dengan interaksi. Oke, nyambung ya. Lalu Ibu hapus tadi. Lalu pengertian konflik ada lagi menurut salah satu tokoh lagi, namanya Ralph Dahrendorf. Nah, kalau menurut Ralph Dahrendorf ini, di dalam masyarakat itu terdapat suatu kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan dan wewenang. Kalau ada kekuasaan atau wewenang, berarti ada orang yang menguasai, ada orang yang dikuasai. Setuju ya? Nah, antara yang menguasai dan dikuasai itu kan punya kepentingan berbeda-beda, ya. Punya kepentingan yang berbeda-beda. Lalu perbedaan kepentingan tersebut, kata Ralph Dahrendorf, itu nanti akan menimbulkan suatu konflik antara kedua kelompok. Nah, itu menurut tokoh Ralph Dahrendorf. Tapi Ibu lupa masukin di sini, gitu ya. Itu Ibu tambahin. Nah, untuk lebih memahami pengertian konflik ini, yuk kita masuk ke dalam kasus konflik yang tengah terjadi di masyarakat. Gitu ya. Nah nih Ibu Siva nemu kasus nih. Yang pertama ada kasus drama tragis kuli bangunan tikam mandor hingga tewas gara-gara upah. Jadi ini singkat cerita nih, Ibu Siva udah baca, Ibu ceritain aja rangkumannya ya. Jadi ini kuli bangunan ini terlibat konflik dengan mandor, yang mana mandor tersebut tidak memberikan gaji selama 1 bulan lebih kepada kuli bangunan dan pekerja-pekerja lainnya. Konflik itu terjadi berlangsung sehingga kuli tersebut hingga menewaskan mandor tersebut dengan tusukan. Gitu ya. Singkatnya gitu dari kasus ini. Baik, kita analisis berdasarkan pengertian konflik menurut para tokoh. Oke, yuk mari kita analisis nih dari kasus yang tadi. Kasus yang tadi itu kuli bangunan yang berkonflik dengan mandor hingga berujung pembunuhan. Itu kita analisis dulu, cara analisis kayak gini nih. Pertama kita lihat dulu secara pengertian konflik menurut Sujono Sukanto. Kondisi atau kasus tadi itu merupakan konflik karena apa? Masuk ke dalam kriteria yang dimaksudkan menurut Sujono Sukanto.
Di sini ada proses memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan. Jelas. Gimana, siapa yang memenuhi tujuan? Tadi kuli bangunan yang ingin mendapatkan gaji untuk agar gajinya dibayarkan oleh mandor tersebut. Tapi caranya dengan mengancam atau pakai kekerasan, yaitu dibunuh tadi. Oke, nyambung ya. Gitu. Ini salah satu cara menganalisis yang baik menurut saya seperti itu. Jadi ntar kalau saya suruh menganalisis begitu caranya ya, dikaitkan dengan teorinya dengan kasus tersebut. Lalu di sini ada menurut Lewis Althusser, konflik itu merupakan perjuangan nilai, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka. Gitu maksudnya gitu, untuk mencapai sesuatu, berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Di sini yang mana yang diperjuangkan, yaitu di sini sumber daya dalam hal ini itu adalah mendapatkan gaji, uang gitu ya. Dengan maksud mencederai atau melenyapkan lawan. Ya jelas banget. Jadi kasus tadi itu merupakan suatu konflik karena masuk ke dalam kriteria Lewis Althusser. Gitu ya. Tergantung kalian nanti mau bahas pakai konsep konflik menurut siapa, bebas gitu. Di sini saya ingin menjelaskan jika mau nganalisis pakai maksudnya mau menjelaskan masing-masing konsep berdasarkan para tokoh gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian mau menganalisis pakai salah satu tokoh aja juga nggak masalah gitu ya. Yang penting ngena. Jadi yang penting itu jelas gitu. Tidak ngada-ngada, tidak asal caplok konsep atau teori. Oke. Di sini ada proses interaksi yang berlawanan gitu ya. Ada perbedaan emosi, perbedaan di dalamnya perbedaan fisik gitu kalau menurut Gilin dan Gilin gitu ya. Perbedaan kebudayaan, perbedaan perilaku di dalamnya. Tapi kalau menurut saya masuknya di Gilin dan Gilin ini gitu ya, dari mereka yang sudah berbeda latar belakang saja itu sudah terjadi proses interaksi yang berlawanan gitu ya, saling adu, saling terjadi percekcokan di antara keduanya. Jadi masuk dalam kriteria konflik menurut Gilin dan Gilin. Oke, lalu ibu punya kasus kedua nih. Kita lihat ya kasus kedua ini. Nah, Bu Siva punya kasus lagi nih, yaitu bentrokan pedagang kaki lima dengan Satpol PP terjadi di Tanah Abang. Kita lihat beritanya ya. Di sini tuh ada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mengungkapkan adanya pedagang kaki lima di Tanah Abang menolak ditertibkan sehingga pecah kericuhan. Oke. Nah, menurut Aris ini Satpol PP-nya ya, sekitar 60 personel diterjunkan untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Tanah Abang. Namun para pedagang tersebut melempar batu dan kayu ke arah petugas di lokasi penertiban. Terus Aris Cahyadi mengatakan keributan tersebut terjadi karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi provokator. Gitu ya. Penertiban ini memang rutin kita lakukan, tapi saat penertiban berlangsung ada oknum tidak bertanggung jawab. Lalu lanjut lagi ya. Dia mengatakan saat kejadian para PKL memang sudah dendam kepada petugas karena berulang-ulang ditertibkan petugas. Meski begitu, petugas Satpol PP tetap berupaya meredam saat kericuhan terjadi. Terus bentrokan berlangsung selama 30 menit dan sempat membuat kerusakan pada kaca spion salah satu mobil petugas. Dan alhamdulillahnya nih nggak ada korban jiwa dan luka-luka atas kericuhan tersebut. Mereka sudah dendam kepada petugas sehingga mereka melakukan penyerangan. Saat itu kita tidak melakukan perlawanan, kita harus berusaha meredam. Itu dari kasus
yang selanjutnya nih. Nah, kasus kedua itu berdasarkan cerita atau kronologinya lebih masuk kepada pengertian konflik menurut tokoh Ralph Dahrendorf tadi. Yang mana di dalam kasus tersebut terjadi dua kepentingan. Yang satu ingin dagang, mencari nafkah. Yang satu kepentingannya berdasarkan tugasnya dia menertibkan pedagang kaki lima. Gitu ya. Tugas dia, kepentingan dia menertibkan. Terus kepentingan pedagang kaki lima cari nafkah dimanapun itu berada. Ya, karena perbedaan kepentingan ini yang menimbulkan suatu konflik. Oke, ini merupakan dari kasus tersebut itu merupakan suatu konflik berdasarkan kriteria dari tokoh Ralph Dahrendorf. Gitu ya. Dimengerti ya. Jadi udah paham banget nih pengertian dari konflik itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung lanjut nih ke faktor penyebab konflik. Kenapa sih bisa terjadi konflik? Ternyata ada 4 faktornya nih. Pertama, ada perbedaan antar individu. Jelas banget ya. Jadi kita pertama bisa bahas dulu gini. Individu satu dengan individu yang lain itu memiliki sikap, memiliki pola pikir, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga ketika bertemu akan terjadi perbedaan-perbedaan yang lumrah sekali terjadi di sekeliling kita. Ya, kita rasakan itu. Kalian pun juga merasakan itu ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini jika tidak dikelola dengan baik, dalam arti jika tidak ada rasa toleransi dengan baik atau tidak dipetakan, tidak ada rasa pengertian di antara mereka, itu akan terjadi konflik. Tentu ya, tentu sekali. Yang kedua, kita langsung saja di sini ada perbedaan kebudayaan. Oke. Perbedaan kebudayaan. Gimana maksudnya? Di sini saya tekankan sekali lagi, kebudayaan itu adalah sesuatu hal yang mana dilakukan berulang-ulang sehingga membudaya. Gitu ya. Sehingga menjadi sesuatu yang menjadi adat istiadat, lama-lama akan menjadi nilai norma aturan yang berlaku di masyarakatnya. Oke. Nah, jadi di dalam masyarakat itu akan terdapat kelompok-kelompok yang masing-masing itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dan di situ nantinya akan timbul primordialisme. Terus akan muncul suatu etnosentrisme gitu ya. Mereka akan solid, tapi solidnya ke dalam. Tahu solid ke dalam ya? Solidnya yang sama kebudayaannya aja. Dan yang di luar kebudayaannya itu justru akan menimbulkan suatu sinisme, perasaan sinis, merendahkan dan sebagainya. Nah, inilah yang akan memicu suatu konflik. Gitu ya. Yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Bahasa saya perbedaan keinginan gitu ya. Keinginan dari masing-masing individu atau keinginan dari masing-masing kelompok kepada kelompok lainnya. Sama halnya dengan contoh yang tadi Bu Siva udah jelaskan. Yang satu kepentingannya ya nyari duit, nyari uang, mencari nafkah gitu ya. Yang satu kepentingannya menertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu ya. Karena ada kepentingan yang berbeda ini saling bergesek, saling bertemu, konfliklah mereka. Oke. Yang keempat ada perubahan sosial. Perubahan sosial ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik.
Oke, di mana Bu letak konfliknya dari perubahan sosial ini? Yaitu di mana ketika terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, itu ada masyarakat yang gak siap menerima perubahan atau bahkan tidak mau. Dan mereka akan menentang perubahan tersebut. Ya. Nah, ketika mereka menentang ini, maka akan muncullah suatu konflik. Kayak gitu ya. Nah, di sini di dalam ada lingkaran merah nih. Konflik itu, bahayanya konflik jika tidak dikelola atau tidak diselesaikan secara baik, nanti akan menimbulkan namanya disintegrasi. Disintegrasi bahasa enaknya perpecahan gitu ya. Dan di sini ada disorganisasi, perpecahan di dalam organisasi, dalam masyarakat. Pertama, di sini ada gejala tersebut, gejala-gejala perpecahan itu ketidaksepahaman dalam masyarakat. Tentu ya, masyarakat yang gak sepaham, kalau bahasa sekarang gak sefrekuensi gitu ya, berbeda, itu akan muncul suatu jurang yang amat dalam perbedaan tersebut dan menimbulkan perpecahan. Kedua, norma sosial melemah gitu ya. Daya ikatan lemah. Bahkan ada juga yang gak punya aturan, jadi melanggar hak kewajiban sana sini. Yang satu ngerasa haknya diambil, yang satu kewajibannya gak dilaksanakan, itu akan terjadi konflik, mudah banget. Yang ketiga ada pertentangan norma. Oke, pertentangan norma. Bisa aja kayak misalkan ada norma adat dengan norma agama gitu ya. Kan di Indonesia itu ada yang namanya adat istiadat mereka berbeda-beda. Salah satu contohnya dilihat dari baju adatnya gitu ya. Baju adat mereka, baju sukunya mereka. Ya emang dari dulu bajunya mungkin agak ya pakai kemben, contohnya seperti itu ya. Kalau di beberapa daerah ada yang seperti itu. Terus di norma agama khususnya ya yang muslim gitu ya. Ini norma agama yang muslim, saya membicarakan yang muslim. Wanita harus menutup aurat. Nah, ketika adanya pertentangan norma ini, itu biasanya itu akan, apalagi kalau menyinggung agama ya yang sangat sensitif gitu ya, pasti sangat-sangat mudah banget konflik itu terjadi dan menimbulkan perpecahan nantinya. Oke, yang keempat, sanksinya lemah. Punya normanya udah ada, cuman kalau ada yang melanggar itu ada yang bahkan gak dihukum, terus hukumnya pilih kasih dan sebagainya. Itu itu mudah banget sih menurut saya terjadi perpecahan. Yang kelima, tindakan bertentangan dengan norma jelas ya. Ada aturan gak dilaksanain ya kan menimbulkan suatu pemicu konflik, nantinya akan bertentangan, akan menciptakan disintegrasi maksud saya. Oke, Ibu Siva jelasin pada kesempatan ini pengertian konflik dan faktor penyebab konflik. Sampai sini dulu penjelasan Bu Siva. Jangan lupa tugasnya yang udah Ibu Siva kasih tahu harap dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Kurang lebihnya Bu Siva mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Jika ada pertanyaan bisa langsung personal chat aja ke Bu Siva. Insya Allah Bu Siva balas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bu Siva rindu kalian.